tebakanku sih masih pada ngantuk habis begadang di Agilus. Kalau boleh tahu itu sih hari ini yang red brush atau ada dari satu? Wet doang. Oke. Ya nggak apa-apa sih, begadang tuh. Asli nggak begadang tuh bukan anak seni. Kadang itu Roma Irama. Oke. Nah, jadi hari ini seperti yang Pak Gubernur bilang, aku akan sharing aja terkait pengalamanku tahun lalu di eksperimen kolaborasi manusia dan AI. Nah, jadinya pengantar sedikit, eksperimen tahun lalu itu diadakan pada September 2024 dan kebetulan aku berada di kelas A. Itu kelasku adalah kelas yang eksperimennya pertama kali di kelas A di KPIC Yogyakarta 2023. Dan kebetulan banget alhamdulillahnya kelompokku dapat kelompok yang kolaborasi antara manusia dengan AI. Dan kami namain Balis. Ada yang pernah makan di Balis? Belum? Udah pindah sih. Oke. Jadinya kenapa aku bersyukur dapat kelompok kolaborasi manusia dan AI, karena ya bisa dapat dua-duanya, yang mana itu lebih kompleks dan menarik untuk dipelajari gitu. Gimana sih flow-nya kalau manusia ini bekerja sama dengan AI untuk menyelesaikan suatu karya atau masalah gitu. Nah, sebenarnya ini langkah-langkahnya. Kalau boleh tahu kalian pakai AI apa? DALL-E sama Gemini ya? Oke. Nah, jadinya tahun lalu itu aku pakai DALL-E juga. Sebenarnya kalau aku pakai ChatGPT, tapi itu cuma AI tambahan aja, yang utamanya itu DALL-E. Nah, ini untuk langkah eksperimennya, semoga langkah-langkahnya sama. Yang tertulis di sini adalah langkah urutnya, tetapi nanti dalam praktiknya tuh bisa muter-muter gitu. Dan kami mengulangi langkah yang sama karena satu dan lain hal. Nanti bisa dijelaskan. Yang pertama membaca brief. Jadi kami mendapat brief itu dalam bentuk satu halaman A4. Nah itu panjang banget, berbeda kalau misal kan ini konteksnya ada bersuasana. Biasanya kan cuma dapat 1 sampai 3 kalimat aja. Tetapi kami mendapat briefnya itu satu halaman A4 dan ada poin-poin yang harus kami rangkum sendiri gitu untuk bisa menyelesaikan karya tersebut. Lalu yang kedua kami merangkum brief. Nah untuk tahap merangkum brief ini kami menggunakan AI, entah itu DALL-E dan tadi tambahan ChatGPT. Lalu prompting itu sebenarnya juga jadi satu dengan merangkum briefnya itu di awal. Lalu mengamati hasil, apakah hasilnya sudah sesuai atau belum. Lalu memberi referensi. Nah ini karena kami rasa misalnya kan kelompokku dapat gerobak bakso gitu, tapi gerobak bakso itu ternyata banyak bentuknya. Jadinya kami menjelajah ke Google atau Safari itu untuk ngedownload foto-foto yang banyak, lalu memberikan istilahnya memberi makan si AI-nya gitu, biar dia itu ngerti gerobak bakso yang kami mau itu seperti apa. Lalu jika hasil dan referensinya tuh sesuai, tapi ketika hasilnya itu tetap tidak sesuai, kami pastinya memberi perintah perbaikan gitu untuk merevisi kayak bagian mana aja yang perlu diperbaiki atau sesuai dengan brief tersebut. Lalu kami mengubah kosakata, ini nanti aku jelasin. Lalu ketika semuanya itu sudah selesai, kami baru mengilustrasikan entah itu secara digital, tracing, digital, dan tradisional. Nah, jadinya ini proses dari kelompok baris. Yang ini aku jelasin keunikannya aja, jadinya nggak semua aku jelasin. Nah, yang unik di sini adalah yang pertama Aska di buku Pak Gubernur. Lalu membuat karya. Nah, yang unik tuh kami memberi referensi gerobak yang tadi aku bilang gitu. Jadinya kami ngedownload foto-fotonya terus kami memberi referensi. Tetapi sayangnya AI DALL-E itu tidak merespon dengan baik. Jadinya gerobaknya itu tetap tidak sesuai dengan kemauan kami gitu. Lalu kami juga memisahkan, kan kami sudah membuat beberapa karya melalui DALL-E, tapi tidak sesuai. Akhirnya karena kami rasa
kayaknya perlu dipisah-pisah dan biar dia itu belajar dulu baru membuat satu karya secara keseluruhan. Jadinya kami itu nyuruh si AI-nya untuk membuat gerobaknya terlebih dahulu, gerobak doang sama pos rondanya doang, nanti baru digabung menjadi suatu gambar suasana yang menyeluruh gitu. Terus hal yang sama juga terjadi ke gerobak lagi, kan memberi referensi lagi tetapi hasilnya tidak sesuai. Ini untuk yang 1 jam pertama kami terus berkutat di memberi referensi dan memisahkan objek-objek itu untuk dibuat terlebih dahulu. Lalu di 1 jam kedua, nah kami akhirnya mencoba menggabungkan objek-objek yang sudah dipisah lagi, tapi hasilnya tetap tidak sesuai dan malah ada objek baru, yaitu payung yang nanti kayak nembus ke atapnya gitu, nanti bisa dilihat. Nah terus kan setelah mengalami berbagai percobaan siswa merangka berkutat dengan AI, oh ya FYI-nya, jadinya tahun lalu mungkin perkembangan AI itu belum yang kayak sekarang kan AI berkembangnya pesat banget tuh, dan jujur dari kami sendiri kami belum belajar dan tidak berpengalaman untuk menggunakan AI, khususnya kalau dalam prosesnya adalah generative AI, GAI gitu. Jadinya kami merasa kesulitan gitu. Lalu dalam prosesnya kami merasa si AI ini kayaknya nggak ngerti deh apa yang dimaksud dengan post ronde, karena hasilnya terus-terusan tidak sesuai dengan kemauan kami gitu. Akhirnya kami mengubah kosakata post ronde itu menjadi balai, dan akhirnya dengan perubahan kosakata itu puji Tuhannya bisa lebih lebih sesuai gitu, walaupun tidak sepenuhnya sesuai keinginan kami. Nah lalu ini adalah proses dan hasil promnya, bisa dilihat satu persatu. Ini untuk prom yang pertama. Nah jadinya untuk yang prom pertama ini AI-nya cuma menangkap si gerobak baksonya doang, dan tetapi tetap menaruh sign post rondanya gitu. Di sini pastinya terdapat beberapa kesalahan, kayak yaitu cuma ada sign post rondanya doang dan sign Pak bakso Pak Pantonya yang di mana-mana, bahkan ada yang kata-katanya, hurufnya, susunannya itu tidak sesuai gitu. Lalu untuk prompt kedua ini yang kami memisahkan beberapa objek. Jadinya kami kayak bikin post ronda dulu, tapi ini hasilnya kayak apa ya? Dangau. Kayak apa? Dangau itu gubuk di tengah sawah itu. Ya kayak malah jadi kayak gubuk, bukan pos ronda. Terus untuk yang gerobak, kami waktu itu kehilangan gambarnya, jadi tidak bisa ditampilkan di sini. Tapi kami yang gerobak itu udah sesuai gitu. Lalu kami akhirnya mencoba nge-prom lagi dan memberikan kedua hasil tersebut kan, dengan menambahkan beberapa objek yang sesuai dengan brief. Contohnya adalah kami menambahkan 3 pemuda di yang lagi makan bakso gitu lah intinya. Tetapi malah pemudanya duduk di atas gerobak baksonya dan tukang baksonya nggak ada. Jadi kayak apa ini? Dan banyak sekali objek yang hilang, kayak ibu-ibu, terus ibu-ibunya tuh harusnya menggendong balita, terus ada remaja putri, itu semuanya dihilangkan oleh si AI-nya dan digantikan dengan ini. Emang AI nggak punya etika sih. Nah lalu ini penggabungan juga, itu ada objek payung yang tadi aku bilang, yang payungnya itu tembus sampai ke atas gitu, masih dengan sign Pak Marco ya. Di sini sebenarnya udah better banget, tapi kayak ada botol-botol gitu, kayak ini tempat minum-minum atau bakso gitu kan, nggak tahu ya. Dan sebenarnya ini semua belum sesuai gitu dengan yang kami pengen dan sesuai briefnya. Lalu langsung lanjut aja ke yang terakhir. Nah ini prompt terakhir kami yang menurut kami paling sesuai dengan briefnya. Entah itu dari gerobaknya, pos rodanya, lalu dari objek manusianya, itu yang paling sesuai. Yosef, Akbar.
kami dalam usaha nge-prompt semua itu, kami mengilustrasikan hasil prompt tersebut ke 3 metode yang tadi udah aku bilang, yaitu ada yang tracing secara digital, ada yang secara digital doang dengan mencontoh si AI-nya, dan secara tradisional. Nah, ini ada beberapa rangkuman kendala saat kami prompting. Jadinya semua gambar yang kami prompting itu sama sekali nggak ada yang sempurna. Entah itu nggak mengikuti brief atau dari detail-detailnya, kayak misal tadi ada payung terus gerobaknya atau buffernya mirip apa gitu, itu semua nggak ada yang sempurna. Lalu hasil revisi tidak sesuai yang diberitakan, dan AI itu nggak merespon referensi dari kami. Kayak kami memberi makan dia, tapi dia nggak merespon dan tetap dengan referensi yang telah dia punya sendiri, sehingga hasilnya tadi kayak ada yang kayak dangau, ada yang gerobaknya banyak minum-minumannya begitu. Lalu ternyata kami baru mengetahui bahwa AI pada saat itu kayak nggak mengetahui beberapa kosakata gitu. Contohnya kalau di kami adalah post-ronda. Lalu ini yang aku baca pada saat itu AI itu masih menangkap sebuah perintah itu adalah sebuah perintah yang baru. Jadi misalnya kita memberikan perintah A, AI menjawab dan kita merevisi. Revisi kita ini dianggap sebuah perintah yang baru sehingga hasilnya baru pula. Jadinya gambar yang dia hasilkan itu bukan gambar hasil revisi yang mana sama cuma misal payungnya hilang atau apa. Cuman dia membuat gambar yang benar-benar baru dan tidak merevisi gambar yang sebelumnya, seperti itu. Nah, lalu hal yang mendukung saat prompting, dia merangkum brief dan mensimpulkan brief tersebut itu sangat cepat. Lalu kecepatan produksi gambar juga, kecepatan produksi gambarnya pada saat itu 2-3 menit. Kalau kalian boleh tahu tahun ini berapa kira-kira kecepatan memproduksi gambarnya? 30 detik kan? Serius, 30 detik. Hah? Kan pakai dalam kan kita sekarang dibandingkan sama CCTV dari itu 30 detik saja. 30 detik ya. Berarti dalam 1 tahun udah ngurangin 2,5 menit sendiri. Kayak gitu. Bayarnya juga nambah. Oh ya, sorry Pak. Sebulan berapa ya Pak? $22 sekarang, dulu $20, sekarang $22. Nambah. Ya, Jadi nambah 30 ribuan. Ya, rupiahnya juga naik, jangan lupa. Rupiahnya yang turun, sorry. Jadi sebulan bisa 350-an. Jadi perkembangan AI juga mengembang kempiskan dompet kalian. Kalau saya mengembang terus kok. Oh ya, maaf ya Pak. Siap. Nah, ini lanjut ke hasil gambar yang dari tracing. Nanti untuk kesimpulannya di akhir aja ya. Ini aku cuma tunjukin dulu. Ini hasil gambar digital tracingnya. Jujur kelompokku hasilnya jelek guys. Jadi kalau mau dihujat ya udah. Ini hasil gambar tradisionalnya dengan mencontoh dari AI. Tradisional juga. Kok nggak ada yang digital ya? Oke. Mungkin bisa dilihat lagi. Gitu. Nah, terus untuk poin-poin briefnya, jadi kelompokku membuat checklist gitu. Apakah ini sudah sesuai dengan briefnya atau belum? Yang kami buat poin-poin briefnya yang ada di sini. Yang pertama dari ukuran dulu, ukurannya wajib A4. Lalu latar waktunya itu dari siang ke sore. Lalu ada objek bendanya yang wajib ada, dan itu dari briefnya. Itu ada gerobak bakso, lalu bakso yang tinggal setengah, pos ronda, sign pos ronda, dan ada pohon besar di samping pos ronda. Lalu ada objek manusianya, ada Pak Marto yang melayani remaja. Ini 3 pemuda duduk di pos ronda, ibu menggendong balita, anak perempuan digandeng ibu dan menyodorkan mangkuk. Lalu remaja putri yang bermain ponsel. Lalu ada objek sign-nya, itu berhubungan dengan objek benda. Ada sign dengan tulisan bakso Pak Marto laris manis dan pos ronda kampung Ronggo Bangsa.
Nah ini untuk hasilnya, untuk kecocokan ukuran dari AI itu nggak ada yang cocok sama sekali, lalu kami perbaiki istilahnya di gambar kami sendiri. Nah untuk latar waktu siang ke sorenya nggak ada, jadi ya kami semua miss gitu di latar waktunya. Lalu untuk kecocokan objek bendanya, di sini sebagian besar sesuai itu yang kami gambar sendiri, bukan dari hasil promptnya. Kecuali yang gerobak bakso itu nggak sesuai. Yang objek manusianya jujur juga sama. Kebanyakan yang sesuai adalah dari gambar kami sendiri. Lalu objek sign hampir semua tulisannya itu salah. Lalu kami benarkan sendiri ketika menggambar itu. Nah, dari hal tersebut aku ingin bahas jadinya AI ini sebagai pembebas sekaligus pembatas dari kita sebagai perupa. Nah, keuntungannya adalah dengan kita memakai AI dan merangkum brief tadi, kan muncul hasil jawaban juga tuh. Kita itu kayak dapat sebagian besar jawabannya mungkin secara general atau bagaimana, tapi at least kita dapat jawaban besarnya dulu gitu. Lalu AI itu dapat membantu penjaringan ide dengan menghasilkan variasi konsep. Sebenarnya ini juga kekurangan dan kelebihan ya, kan tadi aku bilang bahwa AI itu masih dalam tahap dia itu menganggap semua perintah sebagai perintah yang baru dan hasil yang baru gitu. Tapi itu juga membantu kita untuk mencari variasi konsepnya itu gimana sih, mulai dari komposisi, mungkin tadi ada cara shadingnya gitu kayak gimana, itu bisa dicontoh. Lalu, nah yang kolaborasi kreatif dengan memberikan inspirasi dan variasi itu kayak yang tadi kita beri makan AI-nya, terus mungkin AI-nya bisa paham atau gimana. Tapi dalam kasusku AI-nya itu nggak paham gitu, sehingga kami butuh 2-3 kali kerja hanya untuk memberikan makan si AI-nya. Lalu kekurangannya si hasil gambar itu masih membingungkan. Lalu sebenarnya yang unik dari kelompokku adalah ada saat dimana AI itu butuh istirahat. Jadinya dia emang bilang sendiri lewat chat gitu kalau istirahat sebentar, dan waktu membuat gambarnya itu jadi lebih lama, bisa 5-10 menit gitu setelah dia istirahat. Tapi itu kan aku gambar setelah istirahat, akhirnya dia kembali lagi ke 2-3 menit tadi. Lalu bergantung pada internet dan gawat yang diberikan. Untungnya ini nggak terjadi di kelompokku dan kelasku. Nah yang di kelas B itu waktu itu kebetulan lagi mati listrik, sehingga mereka mundur sampai berapa Pak? 30 menit ya? Setengah jam ya, lebih. Sampai setengah jam lebih gitu untuk eksperimennya. Nah yang tradisional tetap jalan tuh, dia bisa pakai flashlight doang atau segala macamnya untuk penerangan. Yang lalu jika kita ingin hasil yang bagus itu diperlukan aplikasi yang berbayar pula. Contohnya kalian kan pakai DALL-E tadi, aku juga pakai DALL-E dan itu membayarnya berapa Pak? $20 per bulan. $20 per bulan. Nah bisa dibandingkan, kan aku juga pakai ChatGPT ya, terus aku pakai kalau buat gambar gitu hasilnya memalukan sekali. Jadi kalau untuk generatif AI, asumsiku adalah kamu harus bayar untuk dapat hasil yang lebih bagus gitu. Nah AI sama, tapi untuk generatif AI kalau emang gak bayar tuh hasilnya benar-benar jelek. Lalu tuh terkadang tidak bekerja dengan baik. Jadi di kelompokku itu kami menggunakan tools kayak selection tool, itu yang digambar payung tadi. Nah, yang di payung ini kami tuh pakai selection tool agar payungnya hilang. Tapi ketika kami pakai selection toolnya itu kayak nggak bekerja gitu, malah payungnya tetap di sana atau cuma berpindah tempat doang, tapi di tempat yang tidak semestinya. Yang terjadi kayak gitu. Padahal dari DALL-E-nya sendiri dia memberikan opsi selection tool kan untuk merevisi kan, tapi itu malah nggak bekerja dengan baik gitu.
Oke, terus. Nah, tipe dikit nggak apa-apa. Kesimpulannya adalah aku berharap ini nggak terjadi di kelompok kalian yang kolaborasi berupa dan AI, tapi untuk kelompokku adalah berupa itu terlalu mengikuti hasil jadi AI. Contohnya di checklist tadi, padahal kita bisa kayak ngecek ulang gitu apakah ini sesuai brief atau enggak, terus komposisinya bisa diatur lagi atau enggak. Tapi kami setelah menggunakan AI, kami lebih memilih untuk mencontoh AI tersebut secara langsung gitu, tanpa ada misal ya kayak tadi ngecek lagi gitu, terus cari referensi lain yang komposisinya lebih oke. Karena jujur kalau dari aku sendiri komposisinya itu terlalu ya udah semua kayak sama aja dan nggak ada variasinya. Pertanyaanku adalah apakah itu dengan komposisi yang kayak gitu terus perspektif yang nggak ada variasinya, apakah itu contoh gambar suasana yang bagus? Menurutku nggak juga gitu. Nah, sedangkan AI bisa menjadi pembebas. Kalau yang ini jujur aku tanya sendiri ke AI-nya, kayak AI, apakah kamu senang jika saya jadikan sebagai sparring partner? Karena dalam menggunakan ChatGPT itu kan ada kolom personalization-nya. Itu aku emang membuat si ChatGPT itu agak kritis dan tidak selalu mengiyakan perkataanku gitu. Dan aku memberikan biodata aku bahwa oke, aku Agatha Dia, aku adalah mahasiswa di KP angkatan 2023 yang sekarang sedang di semester 5. Wow, sharing. Dan ketika aku bertanya, si AI-nya tuh malah senang, dan dia sendiri mengatakan bahwa aku senang bahwa aku Agatha tidak menggunakan AI sebagai babysitter intelektual gitu. Jadinya aku tetap ingin si AI ini kritis dan gak beri makan ego intelektualku supaya aku merasa paling dulu terus gitu. Nah, AI itu bisa menjadi pembebas jika kita gunakan dengan baik dan sesuai batasannya. Kalau di sini ini sebenarnya menurutku pribadi, dan tanya AI yang tadi, AI itu bisa jadi sparring partner kita, terus bisa jadi teman brainstorming kita, penjaringan ide kita. Tapi dalam penggunaannya kita tetap harus selektif dalam AI ini. Kayak kan aku ada makro animasi tuh, terus aku coba-coba aja tolong bikinin storyline lakon wayang Ontario Jombalo kan. Dan itu ceritanya, kan aku tahu ceritanya sendiri, tapi dia memberikan cerita yang berbeda gitu dengan tokoh-tokoh yang sama. Nah dari itu kita harus selektif, dan dalam hal selektif itu kita harus dibekali oleh ilmu dasar itu sendiri. Karena kalau kita menggunakan AI terus nggak selektif dan nggak ada ilmu dasarnya, itu kayak tadi AI itu kayak jadi babysitter intelektual kita gitu. Nah lalu kalian disuruh bikin laporan nggak sih? Iya. Oh iya, sorry. Terus pada akhirnya aku mengutip dari salah satu buku yang aku lupa lagi. Pokoknya aku nemuin gitu di internet, dan itu menjadi penutup laporanku, bahwa pada akhirnya AI masih terbatas pada imajinasi manusia itu sendiri. Jadi sekian dari aku, dan ini ada bonus video mungkin dokumentasi dari kelompok tahun lalu, bisa dilihat. Oke.
sekian sedikit sharing dari aku. Mungkin bisa aku kembalikan ke Pak Gubernur untuk sharing lainnya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Saya mau komentar dari yang kelompok campuran dulu. Yuk, silahkan. Kebetulan kan metode yang kita gunakan sama kan kayak langsung AI. Berbeda mungkin model AI-nya sama versinya. Kalau misalkan kan sama-sama pakai DALL-E, tapi dari perbedaan selang satu sama itu jelas-jelas dengan kata perbedaannya. Setelah kalau pas dari kelompok kami sendiri menggunakan selection tools itu, pas kita select itu benar-benar kelihatan perubahannya walaupun hasilnya itu tetap tidak benar. Tapi kelihatan jauh lah perbedaan. Sama dari kelompokku sendiri waktu itu menggunakan metode reverse di mana kita tuh kayak ngasih komposisinya bla nanti dia yang mengenerate sesuai dengan komposisi yang kita kasih dan itu works. Tapi dari aku pribadi karena aku dari kelompok kami menggunakan 2 AI yaitu DALL-E dan Gemini, menurut kami sih hasil yang dibentuk oleh AI itu bagusnya namanya Gemini, walaupun kalau dari segi kita komparasikan DALL-E itu berbayar sedangkan Gemini itu enggak, tapi tetap bagusan Gemini deh. Mulai dari bagaimana dia memahami brief yang kita kasih dan juga style-nya itu lebih clean, benar-benar kayak gambaran manusia gitu. Terus sama walaupun begitu tetap AI itu butuh bimbingan dari manusia. Kayak kita harus jelasin poster rendah itu kayak apa, terus berupa bagus itu kayak apa. Soalnya pas kita ikut bikin itu tetap dalam sekali percobaan tuh berubah bagus sama poster rendah itu tetap gabung gitu karena si AI ini nggak tahu konteksnya gitu. Kayak gitu sih, tapi tetap ada perkembangannya selama tahun ini. Mau nambahin juga. Jadi kalau saya di sini ada mencatat 3 fenomena yang saya alami sendiri ya. Sama seperti Enggar, saya juga berasal dari kelompok campuran AI dan manusia. Jadi untuk fenomena yang pertama ini, saya mendapati bahwa kita sebagai mahasiswa tuh masih bingung penempatan AI itu tuh sebagai apa. Karena entah AI nanti jadi penentu keberhasilan ataukah menjadi eksekutor brief atau cuma jadi pekerja paksa. Nah, kita tuh sebelumnya tidak mendefine AI itu nanti tuh bekerja sebagai apa gitu. Nah, terus yang kedua adalah mahasiswa ini kami kurang bisa memaksimalkan potensi AI karena kemarin sempat dikasih akses DALL-E ya, DALL-E itu tuh karena itu fokus ke image generation, kita sempat melewatkan proses yang bisa dikerjakan juga oleh AI, yaitu nge-create prompt-nya itu sendiri. Nah, jadi kalau apa yang mungkin bisa diimprove adalah bukan hanya kita memanfaatkan image generation-nya saja, tapi juga kita memanfaatkan bagaimana AI itu tuh juga memproses brief yang akan dia konsumsi nantinya. Nah, itu 2 fenomena, dan fenomena ketiga ini sebenarnya tidak berada di kelas, tapi beberapa hari setelah eksperimen ini terjadi, saya mengikuti seperti forum di luar kampus, dan salah satu pembicaranya adalah founder dari Renaissance Studio, di mana dia tuh studio yang memang sangat memanfaatkan potensi AI. Nah, dan di situ saya mendapat ilmu bagaimana seorang pekerja kreatif itu tuh bisa bekerja dengan menggunakan AI, dan salah satu ilmunya adalah cara untuk prompting. Nah, salah satu strateginya itu adalah RISE atau role, input, step, expectation, dan reference. Nah, dan dari situ mungkin bisa menjadi salah satu step untuk kelompok manusia dan AI itu tuh bisa menghasilkan hasil yang lebih
lebih bagus lagi lah gitu. Yang pertama yang saya sadari bahwa kurang dari pada saat eksperimen adalah role-nya. Jadi di strategi ini kita awalnya tuh harus nge-brainwash si AI. Dia tuh bekerja sebagai apa? Entah sebagai dia eksekutor dari brief yang kita beri, atau dia sebagai kreatif timnya dari kita yang nanti akan mengeluarkan brief yang lebih bagus lagi. Nah itu kita belum apply itu. Lalu expectation. Nah expectation ini tuh kita terkadang terlepas karena kita membayangkan kita sudah punya ekspektasi, dan brief itu tuh langsung kita kasih ke AI-nya tanpa AI-nya tuh kita kasih ekspektasi yang ada di kepala kita. Nah dan dari situ juga mungkin apa yang menyebabkan hasilnya itu tuh juga kurang. Nah dan prompt writer itu juga bisa di-generate oleh AI juga. Kalau semisal kita minta ke AI-nya untuk di-generate dengan sistem Riser tadi. Nah, dari prompt dari sistem Riser itu nanti kita bisa masukkan lagi ke DALL-E atau ke Gemini untuk image generation, sehingga nanti hasilnya bisa lebih sesuai dengan kemauan kita. Seperti itu. Itu yang saya dapat. Oke, makasih. Ada lagi dari kelompok campuran komentar? Ada respon? Agatha. Nah, sekarang yang kelompok AI ada komentar kelompok AI. Siapa AI? AI nggak ada. AI aja. Kamu dong, kamu kelompok AI. Ya, komentarmu apa dengan hasil eksperimen kemarin? Kalau menurut saya sendiri sih, baik dari tahun lalu ataupun tahun sekarang masih belum ada perkembangan yang signifikan dari AI sendiri. Masih kayak baik dari hasilnya maupun cara kerjanya. Dan menurut saya kayak hasil yang dihasilkan dari AI sendiri itu mungkin bisa dibilang kurang bisa mengeksplor gitu loh. Jadinya ya menurut saya manusia masih ya gitu, bisa win over AI itu. Kalau seperti itu. Ya, tambahan dari teman yang kelompok AI saja. Yo, kamu AI aja, yo, silahkan. Itu menambahkan dari pengalaman kita kemarin sih, kan karena kita kelompok AI, jadi nggak ada campur tangan manusia sama sekali kan. Seperti yang tadi sudah beritahu, kayak gimana caranya supaya mendapatkan hasil yang mungkin kita bisa inginkan. Masalah itu dari DALL-E dan Gemini yang kita pakai itu kan gratis, dan mereka tuh belum kita training sama sekali. Seperti sama aja dengan manusia yang kita semua udah dilatih pemikiran kreatifnya tuh sejak kecil. Jadi makanya waktu gede itu kita bisa melakukan hal-hal kreatif seperti menggambar dan apa-apa tuh secara lancar. Sementara AI kan dia tuh karena dia memiliki pengetahuan umum dan dia tuh tidak specialty-nya bukan di arah-arah kayak image generation. Jadi kita tuh nggak bisa mengharapkan bahwa itu dapat membangun sebuah image yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, karena dia itu belum pernah diajarkan, belum di-training sama sekali. Oleh karena itu menurut saya kekurangan kemarin kita AI itu adalah kita tuh mendapat AI yang baru, yang murni, yang kayak masih brilliant gitu loh. Masih belum terlatih, dan kita jadi waktu kemarin mengalami itu kita malah rasa kesal. Seperti halnya kayak kita tuh masih anak teknik, sebuah pensil yang kita suruh mereka gambar, tapi yang mereka gambar tuh gak sesuai ekspektasi kita. Jadi kan karena dia nggak punya pengalaman seni sama sekali dan apa-apa, nah itu yang kita rasakan kemarin dengan AI, karena kita belum pernah ada training dan kita juga mungkin masih sedikit awam dengan AI. Jadi kita itu juga kayak cara mengatasinya bagaimana dan ininya bagaimana. Dan juga kemarin kan kita dikasih prompt untuk tes mandiri, di mana tes mandiri itu kan diharapkan anak yang mengikuti tes mandiri sudah memiliki sudah memiliki pengalaman dalam seni
seni-seni gitu kan. Nah terus kita terapkan untuk pada AI yang belum tahu sama sekali tentang hal-hal kesenian. Oleh karena itu kemarin kita juga makanya kasih beberapa banyak banget hasilnya. Kalau dari presentasi kita tuh juga kesel karena harapan kita tinggi, terus kita juga dapat dari kata-kata orang AI itu cerdas dan bla bla bla. Mereka tuh cerdas karena AI itu adalah artificial intelligence yang perlu diajar. Makanya mereka tuh cerdas karena mereka dapat belajar dengan cepat, beradaptasi dengan cepat. Nah kalau belum diajarkan, dia akan memiliki kesulitan yang sangat besar seperti pada manusia pada dasarnya. Jadi dari pengalaman saya kemarin sih mungkin tuh yang mempersulit kita ya kan, juga membedakan hasilnya dari hasil campuran. Terima kasih. Makasih. Tambahan AI ada? Yang kelompok AI ada tambahan komentar? Yang manusia sekarang, siapa manusianya kok punah? Manusia. Ada komentar? Ini kemana nih? Manusia, komentarmu apa? Mungkin dari yang dipresentasikan sama Kak Berta tadi, karena saya juga sama sekali nggak ini ke AI-nya ya, ke prosesnya nggak ikut, nggak yang kayak menyelami gitu, cuma lihat presentasi dari kelompok lain kemarin dan presentasi Kak Berta. Mungkin menurut saya itu sebenarnya AI dan manusia itu kalau dikolaborasikan bisa menciptakan peluang yang besar, peluangnya besar untuk menciptakan suatu karya yang bagus gitu. Tapi dengan gimana ya, menyatukan dengan melihat evaluasi dari beberapa kelompok tadi juga kayak yang dibilang Cherry itu AI-nya harus terlatih. Terus kalau dari yang aku lihat dari presentasi Kak Agatha juga dimana manusianya itu kayak kurang explore karena sudah terlalu mengikuti AI-nya gitu. Kalau dari eksperimen kamu sendiri, kamu manusia toh? Iya, manusia. Apa komenmu dari sudut pandangmu sendiri untuk eksperimen yang full manual? Apa komentarmu? Sebenarnya maksudnya komentar gimana? Yo, pengalamanmu kemarin ketika mengerjakan itu gimana? Ada kesulitannya atau justru malah lebih nyaman atau lebih familiar gitu? Apalagi setelah melihat pengalaman teman-temanmu yang AI dan campuran. Kalau untuk prosesnya mungkin kayak lebih enak gitu ya, karena ya kita mengontrol diri kita sendiri, nggak kayak AI, kita nggak bisa mengontrol kayak bener-bener mau gini dong, terus kita nggak bisa benar-benar mendapatkan apa yang kita inginkan gitu lah. Jadi kayak dalam prosesnya menurut aku mungkin lebih enak di pekerjaan manual, karena dari presentasi yang kelompok AI juga mereka menyimpulkan kalau penggunaan AI itu sangat stressful, sangat membuat kita menjadi depresi gitu loh. Untuk pengerjaannya menurut saya emang lebih enak di manual, pekerjaan manual. Lebih enak manual gitu ya. Oke. Ada kamu apa? Manusia apa? Apa? Komentarmu apa? Sama siapa? Oh gitu. Apa ya? Lin, any comment about your experiment last week? From your point of view as a human team. Yeah, your comment about your experience about your experiment last week, about your point of view as you are a human team, right? Yeah. Okay. Any comments about how to how to visualize the prompt by human ability?
for me, I don't recognize about the culture, and I don't actually understand the theme of the picture that we have to make. But like during that time, I asked a lot to actually understand what to do, and I have to like think, visualize what it has to look like, how like perspective I have to use to draw, so that have the most perfect result. So we can say it's easier to do with human ability than use AI, especially you knew how about your friend that use AI. They are so desperately to use. I think that the using human method is gonna give you the most like perfect results rather than using AI. Because AI, they don't have like the mind, like it's an AI. They don't have like our thinking process, like brainstorming kind of like that. So yeah. Ya, oke. Thank you, Lid. Oke, gitu. Menarik ya. Kak Agatha, ada komentar? Kalau aku intinya gini sih, kan kita tadi berpendapat bahwa menggunakan AI itu stressful. Sebenarnya kan ini dibagi dua AI, ada yang AI biasa, ada yang generative AI. Nah, yang AI itu kalau dari aku pribadi, aku sudah tahu cara menggunakannya dengan cara personalization. Terus aku kasih dia traits, terus aku kenalin diriku sendiri, dan tiap hari emang aku train gitu. Hasilnya sekarang kalau misalnya aku butuh apa-apa, ya udah enak, jawaban dia udah bagus dan dia mengkritisi aku. Bahkan sekarang aku tiap hari dihujat gitu bahwa aku belum kritis lah, terus masih banyak kayak bolong-bolong di pola logikaku gitu. Tapi untuk yang generative AI, kenapa kita struggle ya karena kita nggak tahu cara menggunakannya dia dengan baik dan benar itu kan gimana, cara nge-train dia itu gimana. Intinya itu sih Pak. Oke. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kita belum selesai. Oke, ya. Terima kasih Agatha untuk sharingnya. Terima kasih teman-teman untuk sharingnya juga, untuk eksperimennya yang menarik. Aku masuk frame nggak ya sudah? Masuk ya. Udah enak-enak kepotong. Oke, baik. Menarik sekali eksperimennya. Jadi saya sebenarnya ingin mengajak kalian untuk mempunyai kesadaran dengan kedatangan teknologi baru ini. Artinya mengajak kalian untuk berada di titik berdirinya. Apakah kita itu mau optimis atau pesimis atau di titik yang kritis, ya. Kita bisa nggak menjaga jarak dengan teknologi baru ini? Ya, ada banyak hal yang menarik untuk eksperimen ini. Tapi perlu diingat, eksperimen ini satu kita lakukan di antara teman-teman atau anak-anak DKV ISI Yogyakarta yang mempunyai kemampuan dasar art and design yang lebih baik dibandingkan orang awam ya. Misalnya anak Akid. Aku nggak dendam sama orang Akid ya, tapi kan karena tetangga yang paling gampang untuk contoh gitu ya. Masa SD Bandes ini kan jauh banget ya. Oke.
Dan ini khusus generate ya namanya, generative AI ya. Jadi bukan AI yang biasa. Memang banyak hal yang bisa kita lihat, bisa kita ketahui. Yang pertama tentang AI itu sendiri. AI memang kita salah memahami. Selama ini kita sangka dia pinter banget gitu ya, apa-apa tahu. Tapi ternyata enggak juga kok. Dia juga punya klausul kalau di bawahnya itu AI bisa salah ya. Klausul di bawahnya itu ya, AI bisa salah. Terus maka tolong apa namanya? Dia apa sih kalau ngomong ini? ChatGPT can make mistakes, check important info. Nah, gitu. Jadi dia tetap ngaku kalau dia bisa salah. Kemudian AI ini saya membayangkan dia seperti teman kita atau asisten kita atau karyawan kita atau apa namanya? Pendamping kita atau ya berarti apa? Sparring partner kita. Yang harus dilatih terus menerus. Betul kata temanmu tadi, AI ini pintar karena dia bisa belajar cepat sekali, ribuan kali lebih cepat daripada manusia menangkap informasi. Tapi tinggal yang ditangkap apa, maka perlu kita latih. Awal saya memakai AI ini juga terasa sekali perlu dilatih ya. Terus terang saya nggak pernah pakai yang generatif karena sampai sekarang meskipun itu lengganannya mahal, hasilnya juga tidak pernah memuaskan. Dan lagi pula saya tidak pernah berurusan dengan AI yang bisa menggambar. Mending gambar sendiri kalau saya, mending gambar sendiri. Atau menyuruh orang beneran gitu ya. Orang beneran saya suruh, saya direct, lebih gampang mendirect orang. Tapi tentu saja orang yang tepat ya. Bukan anak aktif saya direct untuk menggambar itu susah. Kalau mendirect untuk menyuntik mungkin dia lebih pandai dari kita. Atau periksa tensi dia lebih pintar. Tapi kalau mendirect anak DKV menyuntik, belum udah gemeter dulu ya, gimana caranya nyuntik ya. Oke, harus dilatih memang ya. Kita memang belum tahu nanti AI seperti apa. Hari ini masih tahapnya masih eksplorasi. Sekali lagi masih lucu-lucuan gitu ya, masih lucu-lucuan, masih untuk mengobati rasa penasaran kita. Terus ya memang sekarang sudah ada hasil AI yang bagus banget, sudah ada. Tapi dengan pengalaman kita seperti ini, kita tahu mesti AI yang sangat bagus tadi bayarnya lebih mahal. Nggak mungkin gratisan, nggak mungkin langganan yang $20 kayak saya, mesti lebih dan sangat personal banget mesti sangat customized. Dan saya membayangkan pelatihnya juga hebat, ya, pelatihnya juga hebat, bisa melatih AI seperti itu. Saya membayangkan AI itu seperti anak di KPIC Yogyakarta itu sendiri, yang masuk ke sini itu sudah pintar gitu ya, sudah seleksi gitu loh. Kemudian diberi mata kuliah nirmana, menggambar, ilustrasi, apa, tambah pintar lah dia, gitu ya. Bahannya sudah bagus, dilatih lah. Kalau kalian